Inilah rumah yang diyakini sebagai lokasi tempat rumah kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Meskipun di kiri kanannya telah dibangun gedung-gedung yang tinggi, tetapi lokasi ini tetap dipertahankan mengingat nilai sejarah yang ada. Seperti kita ketahui, kota Mekah adalah tempat kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, tempat Nabi Ismail alaihissalam dibesarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam Hikmah Fajar. Dan pada minggu-minggu sebelumnya, kita sudah bersama-sama mengikuti perjalanan di kota Madinah. Dan saat ini, kita akan sama-sama mengikuti perjalanan lainnya menuju kota Makkah, di mana di kota inilah seluruh umat Islam sedunia melaksanakan ibadah haji. Selain kita akan ikuti ibadah haji, kita juga akan bersama-sama menuju kota-kota atau tempat-tempat yang bersejarah bagi umat Islam di sekitar kota Mekah dan Padang Arafah. Nah, pemirsa, selamat mengikuti. Mekah, yang merupakan pusat kegiatan ibadah haji dan umroh, dikenal oleh semua orang Islam yang mengerti ajaran agamanya. Mekah merupakan kota tertua di dunia, tetapi wajahnya makin hari makin cantik, rapi dan teratur, dan semakin ramai dikunjungi oleh umat Islam dari seluruh pelosok dunia. Kota suci Mekah berada di wilayah barat Kerajaan Arab Saudi, terletak pada ketinggian 280 meter di atas permukaan laut. Dilingkari oleh bukit batu yang terjal dan hampir bertautan satu sama lain. Udaranya panas dan kering. Pada musim dingin, temperaturnya sekitar 15 derajat Celcius, sedangkan pada musim panas, temperaturnya mencapai 45 derajat Celcius. Seperti kita ketahui, kota Mekah adalah tempat kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Inilah sumur Zam-Zam yang terletak di dalam kompleks Masjid Al-Haram. Dengan mempergunakan instalasi yang telah mempergunakan mesin-mesin pompa, maka kapasitas air Zam-Zam adalah 120.000 liter per jam. Airnya terasa sangat sejuk dan dipakai untuk berwudu bagi para jemaah yang telah selesai melakukan tawaf ataupun sa'i. Inilah tempat melakukan ibadah sa'i, yaitu antara Safa dan Marwah. Terlihat di sini para jemaah yang datang dari berbagai penjuru dunia sedang melakukan ibadah sa'i. Baik pada bulan atau musim-musim haji ataupun di luar musim haji, tempat ini tetap ramai dikunjungi oleh berbagai kaum muslimin yang datang dari seluruh penjuru dunia. Tempat sa'i berlantai 2 di bagian atas terlihat pada saat ini kosong. Namun pada musim haji tempat ini berubah menjadi penuh sesak. Perjalanan kita lanjutkan ke pelosok lain di kota Mekah untuk melihat-lihat bangunan-bangunan dan kesibukan kota yang ada setiap hari.
Pada saat ini, di berbagai penjuru kota telah dibangun terowongan-terowongan yang menembus gunung-gunung batu yang dimaksudkan untuk mempersingkat jalan dari bagian kota yang satu ke bagian yang lain. Dengan adanya berbagai terowongan ini, maka kota Mekah pada saat ini juga dijuluki dengan kota 100 terowongan. Apabila musim haji tiba, tempat-tempat ini penuh dengan berbagai kendaraan dan juga orang-orang yang berjalan kaki. Namun terowongan itu telah dibuat menjadi satu jurusan, sehingga tidak bertemu dengan kendaraan ataupun rombongan lain dari arah yang berlawanan. Inilah rumah yang diyakini sebagai lokasi tempat rumah kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Meskipun di kiri kanannya telah dibangun gedung-gedung yang tinggi, tetapi lokasi ini tetap dipertahankan mengingat nilai sejarah yang ada. Seperti kita ketahui, kota Mekah adalah tempat kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, tempat Nabi Ismail alaihi salam dibesarkan, tempat pertama kalinya ayat Al-Quran diturunkan, tempat lahirnya Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Di jantung kota Mekah itulah berdiri dengan megahnya Masjidil Haram. Di tengah-tengah Masjidil Haram terdapat Ka'bah atau Baitullah, titik arahan semua umat Islam di seluruh dunia ketika mengerjakan sholat. Masjidil Haram atau Masjid Al-Haram adalah salah satu peninggalan sejarah tertua di jantung kota suci Mekah. Bahkan ia adalah masjid tertua yang terdapat di muka bumi ini. Sejarahnya sejajar dengan sejarah Ka'bah. Pada mulanya Masjidil Haram hanya merupakan lapangan sekitar Ka'bah, tidak mempunyai dinding atau batas tertentu. Batasnya hanyalah rumah penduduk yang ada di sekitarnya. Tempat tawaf tidak begitu luas, mungkin karena waktu itu hanya dikunjungi oleh orang-orang Arab saja. Luas Masjidil Haram setelah perbaikan dan pengembangan yang terakhir mencapai 160.000 meter persegi, dapat menampung jamaah sebanyak lebih dari 600.000 orang waktu sholat. يا ليالي طويلة أحلامها جميلة محال تنعاد يا زمان يا زمان يا زمان يا ليالي بتجري بتطوي أمان وتفوتنا رماد Di jantung kota Mekah terletak sebuah masjid yang agak aneh bentuknya,
dan oleh penduduk setempat. Inilah yang disebut Masjid Jin.